ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir nawa wal intifa wal ifada wal istifada al athar masuk fi kitabillah sunnatul rasul amala bihima ibtigha maradati wa thabi sukhati man al mutashafin rasul sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ya abihi wa ikhwanihi min al anbiya musayyid azwaji wa dhurriyyat masyayikhina bid din وكاتب مسرارهم وانوارهم وهم نفات بالدين والدنيا الاخره بكل نية صالحة في خيرات الدنيا وخاصة من الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, jadi beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pada pembahasan lalu dari surah daripada kitab Jawahirul Quran. Terakhir kita beralih ke Durarul Quran, ayat-ayat atau rangkaian ayat Durarul Quran tentang cara menyembah setelah mengenal Allah, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan yang sudah kita kenal, tentang tata cara ibadah. Terakhir pada rangkaian Durarul Quran, masih dalam rangkaian Durarul Quran di suratul Baqarah, pada ayat 40, sekarang masuk ke ayat 41 ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian wahai Bani Israel, setelah Allah mengingatkan kepada Bani Israel khususnya yang ada pada zaman beliau SAW akan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, supaya menggiring mereka untuk memenuhi janji mereka, dan bahkan Allah masih berjanji untuk memenuhi perjanjiannya dengan mereka asal mereka memenuhi janji mereka pada Allah. Wa'ufu bihadi ufi bihadikum. Penuhilah oleh kalian janjiku, ufi bihadikum, aku akan penuhi janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah hendaknya kalian takut. Yani maksudnya hanya kepada akulah kalian takut, yani takut akan kalau aku turunkan pada kalian apa yang sudah aku turunkan pada ayah-ayah kalian daripada hukuman. Dan kalian wahai Israel telah mengetahui bagaimana hukuman yang sudah Allah turunkan kepada ayah kalian. Wa iyaya farhabun, makanya kalian takut dengan semua itu. Kemudian maka Allah menyeru Bani Israel di sini dengan rohbah dan rohbah, dengan rohbah rangsangan dari Allah bahwa Allah akan memenuhi perjanjiannya asal mereka memenuhi perjanjian dengan Allah SWT. Di antara perjanjian mereka dengan Allah SWT adalah mengimani Nabi akhir zaman yang akan diutus masuk kepada mereka, kepada seluruh umat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rohbah, ancaman Allah, wa ya farhabun, jika mereka tidak memenuhi maka hendaknya mereka takut pada Allah akan hukuman yang sudah pernah Allah turunkan pada generasi sebelum mereka ketika menentang perintah-perintah Allah SWT.
melalui lisan Nabi Musa, lisan Nabi Daud, lisan Nabi Isa, bahkan bagaimana sebagian dari pendahulu mereka Allah rubah menjadi qiradatul khanazir, kera-kera dan babi-babi. Wa amilu bima anzaltu musaddiqan ma'akum, dan berimanlah kalian semua wahai Bani Israil bima anzaltu, dengan apa yang sudah aku turunkan. Musaddiqan, yang sudah aku turunkan itu yaitu Quran itu musaddiq. Quran itu mengkonfirmasi, membenarkan lima ma'akum terhadap apa yang ada bersama kalian berupa Taurat. Madi musaddiqan itu mansub alal hal daripada bima anzaltu. Hale, dalam keadaan membenarkan. Berimanlah kepada apa yang saya turunkan. Itu saya turunkan Quran itu dalam keadaan membenarkan terhadap apa yang ada pada kalian. Musaddiqan, yang kami turunkan Quran, yang kami turunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai basyiran wa nadhiran, mustamilan al-haq. Al-Quran itu mencakup akan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Al-Quran, di antara fungsi Quran adalah musaddiq, membenarkan apa yang mendahului Quran berupa Taurat dan Injil. Adapun Abu Ali yang mengutarakan tentang makna firman ini, maknanya yaqulu ya ma'syar ahli kitab, wahai rombongan ahli kitab, kelompok ahli kitab. Dikatakan aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kalian semua dengan apa yang aku turunkan sebagai pembenar terhadap apa yang ada bersama kalian. Kenapa? Karena kalian mendapati sifat Muhammad SAW tertulis di sisi kalian, di kitab Taurat dan Injil kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah menjadi siapa kalian itu orang yang awwala kafirin, orang yang pertama kali kafir, ingkar terhadap Al-Quran atau terhadap Muhammad SAW. Padahal kalian memiliki ilmu tentang apa yang Allah turunkan ini berupa Al-Quran ini. Jadi janganlah kalian itu menjadi awal kafirin, awal orang yang kafar bi Muhammad SAW dari jenis kalian, itu dari sesama ahli kitab. Bihi, di situ kembali ke Quran, yang mana sudah disebut aminu bima anzaltu, kembali kepada bima anzaltu. Dan sebagian mengatakan bihi itu kembali ke qala ba'd ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dua perkataan itu benar. Sebab orang yang kufur kepada Quran berarti kufur pada yang membawa Quran, yaitu Rasulullah SAW. Atau sebaliknya, orang kufur kepada yang membawa Quran, Rasulullah SAW, berarti kufur juga, ingkar juga kepada Quran yang beliau bawa SAW. Sama. Baik mengatakan bihi itu kembali kepada Rasul SAW, atau bihi kembali kepada ma anzaltu. Kemudian sebab sebelum mereka sudah kufur, para orang-orang kafir Quraisy dan lainnya daripada Arab, maka jangan seolah-olah Allah mengatakan la takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian, bagaimana dikatakan sini awwala kafirin, orang kafir, padahal sebelum ahli kitab yang ingkar lebih dulu adalah orang-orang Quraisy. Maka dikatakan awwala kafirin bih min jinsikum. Dari jenis kalian itu ahli kitab. Jangan kalian menjadi orang pertama dari ahli kitab yang mengingkari tentang Rasulullah. Adapun yang mengingkari beliau sudah lebih dulu, yaitu kafir Quraisy dan dari keluarga, bahkan orang terdekat beliau juga mengingkari. Bahkan kita sudah tahu bagaimana awal dakwah beliau itu sebelum kepada orang-orang lain, beliau disuruh menyeru kepada wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan pada kerabatmu yang terdekat. Jadi jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dari kalangan ahli kitab kepada Rasulullah SAW yang kalian kenal.
Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Disebut demikian karena orang Yahudi Madinah itu adalah awal Bani Israel yang dikhitab dengan perintah untuk beriman pada Rasulullah sebelum Bani Israel yang lain yang ada di luar Madinah. Mereka ada pertama kali. Maka janganlah kalian menjadi orang yang awal kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap beliau SAW atau terhadap Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku akan harga yang murah. Jadi jangan kamu mengganti keimanan terhadap ayat-ayatku, pembenaran pada rasul-rasulku dengan dunia yang murah, dengan kesenangan dunia. Karena itu adalah sangat rendah dan sangat fana dunia itu sementara. Ini al-thamanul qalil, yakni ad-dunya bihadzafiriha. Yang maksud thamanan qalil itu adalah dunia dan seisinya. Itu pun dianggap harga yang murah karena tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kalian menjual belikan atau membeli dengan ayat-ayatku itu dengan harga atau menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kemudian ayat dunia wa syahawatiha. Atau dikatakan itu jangan la taktumu ismallahi. Jangan kalian menyembunyikan nama Allah karena tamak kepada dunia. Atau maknanya ayla ta'khudhu alai ajran wa maktubun indahu fil kitab ya ibn Adam. Alim majjana kama ulim tamajjanan. Jadi maksudnya jangan kau meminta upah atas pengajaranmu kepada Bani Israil itu wahai ahli kitab. Atau daripada istirak dengan tsamanan qalil ini adalah pemberian fatwa mereka sesuai dengan keinginan daripada Bani Israil, termasuk tentang Rasulullah SAW yang mereka sembunyikan. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku hendaknya kalian bertakwa. Qala sebagian tabi'in mufassirin mengatakan at-taqwa an ta'mala bi taatillah raja rahmatullah ala nurin min Allah. Takwa adalah kau beramal dengan ketaatan pada Allah, mengharap rahmat Allah didasari atas nur dari Allah SWT. Atau wa taqwaan tatruka maksiatullah makhafata azab Allah. Takwa adalah kau meninggalkan maksiat pada Allah karena takut akan azab Allah ala nurin min Allah, berdasarkan nur dari Allah, cahaya dari Allah SWT. Dan Allah memberikan kepada kita an-nur itu tadi. Amin ya Rabbal alamin. Wa ya fattaqun, hanya kepadaku lah kalian takut. Mana yang lain? Hanya kepadaku lah kalian takut atas apa yang Allah ancamkan berupa akibat dari penyembunyian kebenaran, itu penyembunyian identitas Rasulullah SAW yang mereka mengetahui. Bahkan nanti akan kita dapat keterangan juga di Baqarah ini, mereka lebih mengetahui Rasul SAW bahkan lebih daripada anak mereka sendiri, lebih dari pengetahuan mereka terhadap anak mereka sendiri. Kemudian wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Di sini larangan, meskipun konteksnya ini kepada Yahudi yang mereka suka menyembunyikan atau talbis, menyamarkan antara hak dengan yang batil, dengan menyembunyikan yang hak dan menampakkan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, lalu kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Maka di sini Allah melarang dua hal sekaligus. Melarang untuk mencampur adukan, menyamarkan sehingga tidak jelas antara hak dan batil, atau sekaligus juga melarang untuk menyembunyikan kebenaran. Sekaligus perintah kepada sebaliknya, perintah pada mereka untuk menampakkan kebenaran. Ayla takhtalitul haqqu bil batil was-sidq bil kadzib. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, jangan kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil,
dan yang jujur dengan yang bohong. Maka atau makna lainnya menurut Qatadah, la talbisul yahudiyya wa nasraniyya bil Islam. Ya, jangan kalian mencampur adukan ajaran daripada Yahudi dan Nasrani dengan dinullah, dengan agama Allah Islam. Ataktumul aqwa antum ta'lamun. Jangan kalian la taktumu ma indakum minal ma'rifah bi rasuli. Jangan kalian menyembunyikan apa yang ada pada kalian berupa pengetahuan tentang Rasulku dan apa yang datang melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian mendapati Rasulullah itu tertulis di sisi kalian di kitab-kitab yang ada pada kalian. Maka jangan kalian sembunyikan. Juga riwayat yang lain dari sebagian mufassirin yang lain, la taktumul haqqa yakni Muhammadan SAW. Jangan kalian menyembunyikan kebenaran, yang dimaksud kebenaran itu adalah beliau Rasulullah SAW. Kemudian apa antum ta'lam? Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya apa? Yakni perintah bagi ahli kitab untuk menunaikan sholat dan karena konteksnya ini kan ahli kitab yang disuruh. Nah, bagaimana mereka belum beriman lah? Justru itu diperintah sholat berarti kan harus beriman dulu. Ini perintah sholat itu ya berarti mereka diperintah sholat dalam makna lain Allah mengharap keberimanan mereka. Dan mereka sudah punya kitab. Makanya Allah selalu berulang menyebut Quran itu fungsinya musaddiqan. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Kalau mereka ngeh saja, nyadar, sadar, pasti mereka akan jatuh kepada Quran itu. Karena banyak, coba lihat bagaimana pernyataan orang-orang mu'alaf yang dari Nasara, khususnya dari, ya walaupun mereka nggak bisa dikatakan ahli kitab secara murni karena mereka juga ada orang dari barat, dari ini. Jadi mereka mempelajari itu. Dan justru pembelajaran objektif terhadap scripture yang ada sekarang, naskah yang ada dari perjanjian baru, walaupun terlepas dari distorsi dan sebagainya, itu justru menonton mereka ke budaya Islam. Karena mereka lihat di perjanjian lama Nabi Musa wudu. Sebelum masuk kepada kemah persembahannya itu Nabi Musa melakukan, kalau bahasa kita wudu, membasuh wajahnya, membasuh tangannya. Di perjanjian lama mereka. Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi, di kitab nabi-nabi yang lain di perjanjian lama mereka sujud. Ruku, membungkukkan badannya, sujud. Mereka yang mikir objektif ini, yang melakukan itu sekarang adalah muslimin. Bahkan mereka, para rabi-rabi mereka sendiri tidak pernah melakukan itu. Yang justru itu tertulis di kitab mereka. Kalau mau, dan banyak, bukan hanya sedikit yang kalau kita lihat itu dari mereka yang justru dari membaca secara objektif itu, terlepas dari distorsi dan sebagainya, itulah kemudian mereka terbimbing kepada Quran. Jadi ya, makanya kata Syekh Ahmad Didat rahimahullah itu, we are more Christian than Christian themselves. Kami ini lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Kami lebih Yahudi daripada Yahudi. Maksudnya bukan apa? Maksudnya yang disebut di situ para nabi mereka wudu, para nabi mereka melakukan gerakan seperti sujud. Ya. Dan itu yang melakukan sampai sekarang puasa mereka disebut di situ di kitab mereka. Yang melakukan itu semua muslimin. Ya. Bahkan soleh-solehnya pendeta mereka tidak pernah melakukan itu. Walau sujud sekali kepada Tuhannya tidak pernah. Ya. Makanya harusnya berkali-kali Quran mengulang bahwa Quran sendiri menyatakan dirinya, Quran sendiri maksudnya dirinya, ini Quran sendiri musaddiqun lima ma'hum, musaddiqun lima baina yadayhi. Membenarkan apa yang sebelumnya, membenarkan apa yang bersama mereka ahli kitab. Musaddiqun lima ma'akum di ayat tadi, membenarkan apa yang ada pada kalian. Mengkonfirmasi kepada apa yang ada pada kalian. Nah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Untuk makna lain,
Sholat zakat itu syariat nabi-nabi kalian. Dari mana Quran yang mengatakan? Yahya, tentang Yahya alaihissalam di surah surah Maryam. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah merintahkan saya untuk salat dan zakat. Nabi Isa pun mengatakan wa ausani bis salati waz zakati. Nabi Ismail juga wadkur fil kitab Ismail akan siddiqan nabiyya dan seterusnya. Karena ya'mur ahlahu bis salah. Nabi Ismail ini surah Maryam alaihissalam. Ya. Nabi Ismail menyuruh anak istrinya untuk sholat. Sholat itu runutan syariat terdahulu. Seolah-olah Allah di sini nggak usah heran di sini kemudian dalam rangkaian ayat pada khitabnya kepada ahli kitab. Setelah Allah mengkhitab, ayo kembali kepada apa? Kebenaran yang ada juga di kitab musaddiq, yang Quran itu mengkonfirmasi kebenaran itu. Kan gitu. Jangan kamu campur adukan yang baik dan yang betul, yang buruk. Kamu campur adukan hak yang dengan batil, ya kan? Waqimus sholat, lalu Allah menyuruh mereka dirikanlah sholat. Seolah-olah dalam makna lain Allah seolah berfirman, ini kamu dirikan sholat. Bukankah sebelumnya syariat itu begitu? Walaupun tata cara sholatnya jelas berbeda. Tapi Allah sebut di Quran. Dan juga disebut di kitab mereka. Bagaimana nabi-nabi dulu? Nabi Allah Daniel, Nabi Allah di kitab mereka. Perjanjian lama. Bagaimana mereka sujud? Bagaimana mereka, ya kalau bahasa kita sholat. Kemudian waqimus sholat, ayo dirikanlah sholat. Waktu zakat tunaikan zakat, warka'u ma'rokiin, ay irka'u ma'a ummati Muhammad SAW rokiin. Rukuklah kau bersama umat Muhammad yang rukuk. Ya. Itu perintah yang sama yang Allah berikan pada Siti Maryam alaihissalam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'rokiin. Wahai Maryam, uqnuti, berdirilah yang panjang di hadapan Allah SWT. Atau kunut maknanya ay tulul qiyam atau doa. Doalah kau kepada Allah. Ya Maryam, uqnuti li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah kau Maryam. Warka'i, maroki'in, rukuklah kau bersama orang yang rukuk. Jadi Maryam, yang mereka mengagumkan ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, mengagumkan ibu Nabi Isa, Siti Maryam alaihissalam. Yang Allah sendiri perintahkan Maryam suruh sujud, irka'i ma'roki'in. Ini Allah bilang lagi musola ini loh. Perintah saya kepada Muhammad, kata Allah, ya sudah sama itu perintah kepada nabi-nabi terdahulu macam itu. Kau dirikan sholat. Atamuruna nasa bil birri. Nah, kemudian Allah langsung menyitir, menyinggung ahli kitab. Atamuruna nasa bil birri, apakah kalian menyuruh anas, sekelompok orang untuk melakukan kebaktian, kebaikan? Wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlul kitab, padahal kalian ada kelompok orang yang membaca kitab. Afala taqilun, tidakkah kalian itu berpikir? Kata Allah SWT. Ini turun ya, berkenaan dengan seorang dari ahli kitab ini, maka bertanya kepada kerabatnya dari kaum muslimin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu macam mana? Dijelaskan Muhammad menyuruh begini. Kata saudaranya ahli kitab, usbut alaih, tetaplah kau berada pada agama Muhammad. Dan dia sendiri dah beriman. Maka turun ayat ini, apa kamu nyuruh orang lain beriman padahal kamu sendiri? Atamuruna nasa bil birri, kamu menyuruh orang lain berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, lalu kamu lupakan dirimu sendiri. Dan juga daripada riwayat yang lain bahwa ini tentang ahli kitab. Ada sebagian seperti diriwayatkan
tentang sebagian Yahudi Bani Harithah itu setiap hari Sabat itu dia membacakan kitab suci mereka, di antaranya banyak tentang Rasulullah SAW. Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bacaan bahasa Ibrani, terjemahkan dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Arab di Madinah itu sebagian ngerti tentang sifat Rasulullah SAW. Makanya ketika kita baca sirah tahun ke-11 kenabian, itu ada 6 orang, Asad bin Zurarah dan kawan-kawannya radhiyallahu anhum ajmain, itu datang ke Mekah, yang mana Rasulullah di musim haji, yang mana Rasulullah SAW memanfaatkan musim haji itu untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang. Karena haji kita sudah tahu bahwa haji itu syariat kuno. Jadi pada musim haji mereka datang, walaupun terlepas dari sekitar ratusan tahun sebelum Rasulullah lahir, sudah mulai terkontaminasi dengan jahiliyah, termasuk amal haji. Tapi kan mereka tetap datang. Nah itu musim haji itu Rasul gunakan SAW untuk dakwah sama mereka. Termasuk di Lala ketemu sama 6 orang Ansor ini, yang mereka sudah pernah mendengar tentang Rasulullah SAW dari Yahudi Madinah. Sehingga ceritanya Asad bin Zurarah setelah menerima dakwah dari Rasul di Aqabah, di Jumratul Aqabah itu, atau di Mekah, akhirnya mereka malah berunding satu sama lain mengatakan, ini nabinya, ini yang nabi yang dibilang sama Yahudi kemarin. Ayo kita beriman sebelum Yahudinya beriman. Dilalah yang ngajari nabi itu ya si Yahudinya tidak beriman, malah ini yang beriman. Hanya mereka berjanji kepada Rasul untuk ketemu lagi di Aqabah. Itulah cikal bakal Bayatul Aqabah itu. Dari 6 orang itu bayat pada Rasulullah SAW. Pulang 6 orang ini dalam waktu singkat saja, karena memang sudah pernah dengar tentang Rasulullah dari Yahudi Madinah, maka tersebar dalam waktu singkat. Islam itu tidak ada satu kabilah pun kecuali itu masuk tentang Rasulullah SAW. Sampai Aqabah berikutnya, perjanjian Aqabah yaitu musim haji berikutnya, sampai datang 12 orang wakil dari 12 kabilah di Madinah. Itulah kemudian atamuruna nasa, gimana kalian nih? Awakmu ya opo, ngongkon uang, nyuruh orang berbuat baik, kamu sendiri lupa. Waktu taruh padahal kamu baca kitab, afala takilun, mbok yo mikir awakmu itu. Bahasanya kan gitu. Bahasa lebih lugasnya, mbok yo mikir awakmu. Oh, nyuruh orang beriman, kamu sendiri tidak beriman. Nah, itu juga sekaligus sindiran kepada ulama dari umat Muhammad SAW untuk mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Jangan kemudian mereka menyuruh orang berbuat baik, tapi mereka sendiri waliyadzubillah tidak mengamalkan. Maka amat keras daripada ancaman, ya kan, dari hadis Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan yujau yaumul qiyamah birrajuli, nanti akan didatangkan pada kiamat orang itu di neraka itu tandaliku aktabuh, dibawa muter kepada neraka sehingga terburai ususnya, diseret oleh malaikat. Sehingga orang ahli neraka itu bilang, ya fulan, masya'nukah, ada apa kamu ini? Bukankah dulu kamu menyuruh kepada kebenaran, kebaikan, dan melarang kami dari kemungkaran? Maka mengatakan si fulan tadi, ya kuntu amurkum bil ma'rufi wa la atihi wa nahy anil munkari wa atihi. Ya, dulu saya suruh kalian berbuat baik tapi saya tidak melakukan, dan saya cegah kalian berbuat buruk, mungkar tapi saya melakukannya. Jadi ini ya kesana kena, kesini kena ya. Ayat ini kepada ulama ahli kitab yang mereka nyuruh orang beriman tapi mereka sendiri tidak beriman. Sekaligus pada ulama umat ini, umat Muhammad SAW, yang menyuruh berbuat baik tapi mereka sendiri melupakan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Atau makna lain dari waqimus shalah itu, dirikanlah sholat. Kan tadi disebutkan ya, menjual belikan, larangan kepada ahli kitab menjual belikan ayat-ayat Allah, ya kan, dengan harga yang murah. Terus disebutkan juga talbisul haq bil batil. Seolah-olah Allah berfirman kalau orang mendirikan sholat, insya Allah tidak akan melakukan itu. Aqimus shalah, kalau betul-betul mendirikan sholat, menunaikan zakat, irka'u marokin,
ya, itu insya Allah dia tidak akan melakukan yang namanya talbis al-haq bil batil. Oke, musolihkan sholat. Ya, mereka bisa melakukan itu karena tidak mendirikan sholat. Dan ini sekaligus dalil dalam pembelajaran usul fikih bahwa orang-orang di luar Islam nanti juga akan dituntut tentang furu'us syariah nanti di akhirat. Kalau di dunia mereka tidak dituntut karena tidak beriman. Bagaimana mau dituntut sholat? Wong beriman saja tidak, tapi di akhirat bakal dituntut. Ini perintahnya. Warkau marokiin itu isyarat rukulah bersama orang yang ruku, itu isyarat akan sholat berjamaah. Rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Hatta murunan nasabil birri dan seterusnya. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Wa inna kabiratun innal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Maka di sini Allah memerintah hamba-hambanya yang mengharap kebaikan dunia dan akhirat untuk meminta tolong untuk mencapai kebaikan dunia akhirat itu dengan sabar dan sholat. Kemudian ada abun sober di situ, sebagian menafsirkan as-siyam, puasa. Maka dikatakan Ramadan syahrus sober, kan? Bulan Ramadan bulan sabar, ini sober yang maksud adalah puasa. Atau dalam hadis yang lain SAW dari beliau, as-shaumu nisfu sobri, puasa itu separuh dari kesabaran. Dalam hadis yang terpisah, as-sabru nisful iman, sabar itu separuh dari keimanan. Wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat atas mardhatillah, untuk mencapai ridha Allah. Karena sholat itu paling besarnya pertolongan untuk teguhnya orang memegang agama ini adalah sholat. Makanya di ayat yang lain Allah bilang di surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha. Utlu, perhatikan runutan ayatnya. Utlu, bacalah ya Muhammad, ma uhiya ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu, ya, minal kitabi berupa kitab, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Sholat Allah bilang bacalah apa Quran itu. Apa yang di Quran itu kamu bisa ngamalkan secara teguh kalau kamu mendirikan sholat. Maka minta tolong kamu dengan sabar dan sholat. Maksud tadi sholat ini disebut di sini perintah sholat setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat buruk Bani Israil tadi itu. Mengingkari janji Allah, kemudian membeli dengan ayat Allah dengan harga yang murah, kemudian talbis al-haq bil batil. Lalu Allah langsung menyebut untuk mendirikan sholat. Sholat itu isyarat. Kalau mendirikan sholat berarti kamu akan menepati janji Allah, menolong kamu untuk menepati janji Allah, untuk menghindar dari perbuatan itu. Karena sholat itu tanhanir. Kalau benar sholat itu dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atau pembuktian terbaliknya, sholat kita diterima apa tidak, sejauh mana kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, sejauh itu sholat kita berefek kepada kita. Alias kalau nggak ada efeknya berarti ada yang konslet dalam sholat kita, kan gitu. Itu pembuktian terbalik. Kemudian dan begitulah dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana riwayat daripada Hudzaifah ibn Yaman, karena Rasulullah SAW idza hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah itu, atau idza hasabahu amrun shalla. Rasul itu kalau dirundung satu perkara beliau langsung sholat. Untuk melapor pada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT. Itu dalam yang lain tadi, idza hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau langsung menuju kepada sholat. Dan begitulah di perang Ahzab, perang Khandaq, ketika dikepung beliau sallallahu alaihi wasallam
oleh sekutu, bahkan ahli kitab bersekutu dengan Quraisy, Quraisy bersekutu dengan banyak Al-Arab, sehingga perang Khandaq itu disebut sebagai Al-Ahzab, kelompok-kelompok, karena banyak sekali yang kepingin menyerang beliau di Khandaq itu. Apa yang beliau lakukan di satu malam di Lailatul Ahzab, sebenarnya diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa beliau itu mustamilun fi syamlatin yusolli. Beliau memakai daripada syamlah beliau SAW dan beliau sholat di malam Ahzab itu, malam perang Khandaq itu. Dan begitulah beliau SAW ketika melihat sesuatu perkara maka beliau mengadu kepada Allah sholat. Bahkan dikatakan oleh dari Sayyidina Ali, riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, bahwa di malam Badar itu, malam sebelum besoknya terjadi puncak peperangan Badar, maka kata Sayyidina Ali, ma ra'aituna la tabaru wa ma fina illa naim. Tidak ada satupun dari kami kecuali tidur, kecuali Rasulullah SAW. Beliau yusolli wa yad'u, doa, sholat dan doa sampai subuh. Mungkin itu yang jarang kita lakukan. Kita teriak, kapan pertolongan Allah datang, kapan pertolongan Allah datang. Tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri. Cuma mencukupkan diri dengan ikhtiar zahir. Ya, demonstrasi dan sebagainya. Kita tidak mengatakan itu tidak perlu. Namanya ikhtiar zahir itu ya boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa ikhtiar daripada batin. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, musta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kalian dengan kesabaran dan salat, wa innal kabiratun, sesungguhnya salat itu berat, ilal khashiin, kecuali kepada orang yang khusyuk. Kemudian innaha itu kembali ke sholat. Domir ha itu kembali ke sholat menurut sebagian pendapat. Itu dipilih oleh Imam Tobari, juga Mujahid dan yang mufassir yang lain mengatakan ha innaha ay aidun ila sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kabir. Tapi sebagian lagi memilih itu kembali ke wasiat yang di atas itu wasiat untuk isti'anah bis sabri was sholat. Wa innaha, meminta tolong untuk sabar dan sholat itu berat. Ada mengatakan kembali ha itu ke wasiatnya itu. Ila al-khusyu', kecuali kepada orang yang khusyuk. Kemudian adapun saya mengutip sedikit dari Imam Ghazali di Ihya-nya dalam kitab Asroris Shalah. Beliau di antaranya di situ mengomentari, ya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya, Allah itu mengatakan wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Menariknya Allah tidak mengatakan haji itu berat. Wa innal hajja lakabirun, tidak ada ayatnya. Saum, tidak ada Allah bilang wa inna sauma lakabirun, tidak ada. Tapi giliran sholat, wa innaha lakabiratun, maka Imam Ghazali mengatakan saya tidak melihat. Kalau memang kata beliau, seandainya saja sholat itu cuma nunggang-nungging, ini saya bahasakan dengan bahasa saya. Kalau seandainya saja sholat itu cuma nunggang-nungging dan qomat kamit, saya tidak melihat itu berat. Berarti kata Imam Ghazali, di situ ada sesuatu yang membuat sholat itu berat. Ya khusyuk itu. Bila alal khusyuk. Kalau sholat cuma nunggang-nungging, anak SD, anak TK juga bisa kan diajari sholat, praktek sholat. Apa beratnya kata Imam Ghazali? Lebih berat haji kata beliau, pakai jumrah, pakai puasa, lebih berat puasa, nahan lapar. Sholat apa beratnya? Seandainya sholat itu cuma yang dimaksud oleh Allah cuma qomat kamit sama.
Tidak usah Allah bilang innaha lakabiratun, tidak perlu. Illa alal khosyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka dikatakan wa inna lakabiratun illa alal khosyin. Maka sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh membenarkan dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan ini makna ayat ini seolah-olah seperti hadis Laqad sa'altan azim. Sungguh kau telah bertanya kepada saya tentang suatu yang berat. Wa innahu la yasirun, tetapi yang berat itu mudah bagi orang yang yassarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Atau Ibnu Jarir Tabari mengatakan makna ayat ini adalah istainu ayyuhal ahbar, wahai ahbar Yahudi, wahai ahbar ahli kitab, minta tolonglah kamu dengan menahan dirimu untuk taat, ini bisobri, menahan dirimu untuk taat, dan iqamati sholah, dan mendirikan sholat yang bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, mendekatkan kamu kepada ridha Allah. Dan sholat itu berat kecuali orang yang mutawadhi'in, yang khusyi'in, yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian sebagian lagi ahli tafsir mengatakan walaupun kitab ini khusus pada Bani Israel ahli kitab, tapi ayat ini cuma semua tadi itu berlaku umum. Siapa orang yang khusyuk itu Allah sebutkan sendiri di ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka kembali, pasti akan dikembalikan kepada Dia. Itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk, orang yang meyakini akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan mereka akan dikembalikan padanya, dan ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan dipulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau segala perkara mereka akan kembali kepada Allah, yang mana Allah nanti akan menghukum menurut apa yang Dia kehendaki. Maka di sini bukan begitu. Sholat itu, ini haji itu kan masih ada yang mengingatkan dia sedang haji. Itu amalia haji itu dia gelontar. Dia sadar mau tidak mau kan, insya Allah masa ya tidak khusyuk, terbawa, pasti terbawa. Harusnya dengan gerakan-gerakan itu dia sadar kan, bahwa dia sedang melakukan ibadah dengan pakaian yang dia pakai. Puasa juga gitu, dengan dia merasakan lapar, dia pasti sadar ini puasa. Kalau sholat kan orang banyak lalai. Bukan berarti nggak butuh khusyuk. Semua amalia itu ada zahir, ada batin. Nah terus kalau gak gitu buat apa? Capek-capek Imam Ghazali buat asrarus sholah, asrarul hajj, asrarus saum. Kalau puasa itu cuma sekedar zahir, haji juga, haji dan umroh cuma sekedar zahir, cuma lempar saja, cuma putar-putar saja. Buat apa Imam Ghazali buat macam itu? Buat kitab asrarul hajj, asrarus saum di Ihya'nya. Ya bukan berarti itu. Cuma keadaan haji dan puasa itu harusnya menuntut orang itu sadar, oh ini sedang lapar, musuh gak kerasa, kan harusnya kerasa, oh saya lagi puasa. Orang haji, habis lontar, habis tawaf langsung ke sa'i. Lihat orang lagi sa'i, lihat pakaian dia sa'i, masa enggak sadar dia. Tapi orang kan lebih banyak lalai sholat, coba jajal aja, walaupun belum ada survei. Insya Allah lebih banyak lalainya sholat itu. Kadang kemana, orang kemana pikir. Makanya ila ala khusyi' itu, khusyuk itu lebih ditekankan. Makanya Allah tidak bilang wa innal hajja lakabirun, wa shoma lakabirun. Tapi bilang sholat itu lakabiratun. Poinnya bukan masalah haji dan sholat, apa puasa tidak butuh khusyuk. Semua ibadah ada sisi zahir, ada sisi batin, hatta zakat sekalipun. Asrarus zakah Imam Ghazali buat di rub'ul ibadah itu asrarus sholat, asrarus shaum, asrarus taharah, asrarus zakah, asrarul hajj. Rahasia. Nah, kalau semua itu cuma zakat, cuma sekedar ngasih uang, ya buat apa?
Semua ibadah tujuannya itu membentuk karakter, akhlak. Akhlak itu sumbernya di hati. Semua ibadah, lihat kalau udah percaya. Puasa, apa tujuan? La'allakum supaya kalian bertakwa. Rasul sendiri dalam riwayat Tirmidzi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa bukan di tangan. Takwa itu di sini. Jadi puasa itu tujuannya membentuk. Salat apa tujuannya? Tanha anil fahsya'i, membentuk karakter orang yang selalu menjauhkan diri deh. Karakter itu, akhlak itu letaknya, sumbernya itu di kalbu. Sebenarnya dikatakan di kitab Tahdhibul Akhlak di Ihya. Sumbernya di akhlak itu bukan di tangan tapi di hati. Semua amalia zahir itu tujuan akhirnya tuh karakter building. Dan karakter menurut Islam itu sumbernya kalbu. Sumbernya di kalbu. Semua. Ya berarti ya semua mengandung sisi batin. Tidak ada. Khusyuk itu kan sisi batin. Bukan sisi zahir. Semua. Ya. Itu dibahas panjang lebar. Lihat lagi video saya tentang masalah asrarus sholat. Karena saya tidak sedang bahas itu. Cuma saya keingetan ketika Innaha lakabiral khosyin, saya keingetan pernyataan Imam Ghazali di Ihya, maka saya bawakan kutipan dari Asrarus Sholat cuma dengan saya bahasakan yang bahasa sederhana. Ila khosyin ladzi yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Itu yang diisyaratkan dalam ihsan, itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kau langsung melihatnya, mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Allah, baik dalam arti langsung berhadapan-hadapan ketika ibadah itu, atau berjumpa dengan Allah nanti di hari akhir. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya semua akan kembali kepada Allah. Makanya, ya kan? Salat itu, makanya Rasulullah SAW bilang, "Shollu sholata muwaddi'in," salatlah kamu salatnya orang yang berpamitan. Itu apa? Salat yang berpamitan. Salat yang terakhir, seolah-olah dia mau berpamitan dari dunia ini, kata Rasul. Ketika ada orang minta, "Aus ini, ya Rasulullah, berilah saya wasiat." Rasul langsung mengatakan, "Shollu sholata muwaddi'." Salatlah kamu salatnya orang yang berpamitan. Nah, itu akhir kali salat, seolah-olah. Ini Habib Abu Bakar At-Tas bin Hafidh itu saudaranya Habib Umar, waktu imami di sini di Burda. Kita beliau atau yang lain saya lupa, karena saya ingat beliau. Hafizahullah nafa'ana beliau. Itu waktu takbir itu diucapkan, "Usolli sholat muwaddi." Saya sholatnya orang yang berpamitan. Itu korelasinya dengan wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang selalu merasa dia kembali kepada Allah Subhanahu. Tsumma qasat qulubukum, wallahu a'lam. Iyanya sampai